Selamat Barcelona menjadi juara La Liga Santander menurut gua. Karena apa? Karena peringkat duanya pesaing mereka yang katanya tim besar tapi punya selisih 12 poin dengan mereka, dan yang lebih penting adalah pelatih dari tim besar pesaing dari Barcelona ini adalah pelatih yang kepala batu, pelatih yang miskin taktik, dan pelatih yang tidak pernah belajar dari kesalahan. Oke, kita akan bahas pertandingan ini secara detail. Barcelona main dengan 4-3-3, nggak ada yang spesial, nggak ada yang berubah. Karena apa? Karena pemain mereka ada yang cedera. Dua pemain mereka, Pedri dan Dembele. Ya, Dembele mungkin oke, replaceable. Karena Rafinha pun nggak kalah dari Dembele secara kualitas. Tapi kan peran Pedri ini penting di lini tengah. Nah, Xavi memilih Roberto bukan Kessie. Karena apa menurut gua? Karena pengalaman Roberto dibandingkan dari Kessie. Roberto ini sudah main mungkin sejak dia kan dari La Masia ya. Gua pertama kali lihat dia itu zamannya Enrique 2016 yang mereka 2015-16 kalau nggak salah, itu Roberto pertama kali debut. Dia itu dari gelandang memang. Habis itu dia geser ke kanan lah, dia geser kemana lah. Whatever lah, bahkan pernah main sayap kanan. Nah, Ter Stegen main ya nggak banyak save juga karena memang nggak banyak tekanan. Araujo selain gol bunuh diri tapi dia mainnya cukup solid. Defense Barcelona semuanya solid. Balde pun berapa kali bantu serangan luar biasa. Di tengah ini adalah menjadi kunci dari Barcelona memenangkan pertandingan. Tiga pemain yang memiliki kualitas, tiga pemain yang berpenampilan luar biasa. Lepas sekali mereka begitu nyaman mengontrol di tengah. De Jong, Busquets, Roberto, unbelievable bermainnya tadi malam. Di depan, Rafinha luar biasa ini. Ini pemain yang menurut gue setiap El Clasico menunjukkan bahwa dia layak diberikan kesempatan di sayap kanan dibandingkan Dembele. Karena apa? Tusukan-tusukan itu berbahaya sekali. Speednya itu luar biasa. Skill individunya itu sangat merepotkan Nacho. Padahal Nacho itu mainnya nggak jelek. Ya, tapi bener-bener direpotin sama Rafinha ini. Ada satu shots dari Rafinha yang bener-bener udah keras ke atas, tapi beruntung Courtois masih spektakuler. Havi walaupun dapat rating bagus tapi nggak terlalu kelihatan menurut gue. Dia itu masih lebih sering main pakai otot. Lu lihat permainan Frankie De Jong itu kan kelihatan, aduh, smooth banget gitu loh. Busquets pun demikian. Kalau lu nggak bisa ngelewatin ya, lu jangan ngelewatin. Kalau lu bisa ngelewatin bukan dengan skill, bukan dengan gerasa kerusuk, tapi dengan timing, dan itu menurut menurut gue sangat sangat luar biasa ditunjukkan De Jong dan Busquets tadi malam. Havi menurut gue main jelek, Lewandowski pun main jelek. Gak banyak peluang yang bisa diraih oleh Lewandowski. Kita ke Madrid. Nah, Madrid turun dengan formasi yang sama. Inilah kenapa gue bilang ini pelatih yang tidak pernah belajar dari kesalahan. Tiga pertandingan terakhir El Clasico, Madrid selalu turun dengan formasi seperti ini. Selalu, every time. Tiga pertandingan terakhir mereka selalu turun dengan formasi yang sama. Dengan lini depan yang kayak orang bingung, kayak orang ngeblank ketika bermain. Valverde, Benzema dengan Vinicius. Selalu, every El Clasico dari tiga pertandingan terakhir mereka selalu main dengan, bahkan empat pertandingan terakhir El Clasico mereka selalu main dengan formasi yang sama. Pertama oke, masih bisa menang. Tiga pertandingan terakhir kalah semua. Dan gue nggak ngerti, lu sebagai pelatih, apakah lu expect hasil yang berbeda dengan cara yang sama? Kan nggak mungkin. Iya dong. Lu mengharapkan suatu yang berbeda, hasil yang berbeda dengan cara yang sama, dengan lu mengharapkan misalkan hasil masakan yang berbeda rasanya dengan bumbu yang sama, takaran yang sama, cara memasak yang sama. Nggak mungkin. Nggak mungkin lu mengharapkan itu hasil yang berbeda. Dan ini kembali lagi terbukti. Mau Courtois menurut gua man of the match. Karena tanpa Courtois ini bisa 3-4 gol. Barcelona jujur. Carvajal ini udah berkali-kali, Carvajal itu secara speed, secara stamina ini bukan Carvajal yang dulu lagi. Dia butuh pemain yang dia butuh diganti. Dia itu cadangan aja kalau menurut gue. Militao, Rudiger, Soso. Mereka juga apa ya, kalau gue bilang sering salah passing lah, sering mabok lah, gue bilang aduh ampun deh bener-bener. Nacho kembali lagi yang seperti gue bilang mainnya nggak jelek tapi dia sering keteteran dengan speed. Dia kalah speed di situ. Beruntung juga Nacho nggak kartu merah di babak pertama. Begitu juga dengan Xavi, begitu juga dengan Roberto. Ini wasitnya juga rada-rada katro, tapi gue nggak mau salahin wasit sama sekali. Karena dua tim sama-sama dirugikan lah, ya. Di tengah, Kroos, Modric, Camavinga. Hanya satu pemain yang menurut gue mainnya bagus, itu Camavinga.
Kroos, Modric hilang. Hilang ditelan bumi, nggak tahu kemana. Di depan, Valverde, Benzema, Vinicius, trio ngangong. Trio ngangong dari Madrid. Ngeblank. Dapat bola, ngeblank. Nggak dapat bola pun ngeblank. Pergerakan tanpa bola nyaris gak ada. Dari Vini. Vini itu bener-bener, aduh, gue ngeliatnya pusing pala gue. Pasif banget. Lu sebagai winger, lu udah tahu Araujo ini akan marking lu. Apa yang lu harus lakukan? Lu tarik dia ke dalam. Atau lu bergerak sefleksibel mungkin supaya Araujo ini Araujo ini kesulitan. Apa yang dilakukan oleh Vinicius? Dia tetap di wide, selalu melebar, diem, pasif. Sehingga Pak Araujo begitu gampang untuk matikan dia. Valverde nggak kelihatan sama sekali. Dia tuh posisinya bingung. Sayap tapi sering maju masuk ke dalam lah. Sering numpuk di lini tengah lah. Aduh ampun, pusing gue ngeliat Valverde ini mainnya. Benzema, ini gue bilang nggak fit sama sekali. Nggak fit 100%. Lihat, dia itu kayak main dengan cedera lutut atau cedera betis. Jadi kayak gitu, speed nggak ada. Kontrol bola 18 kali, 19 kali hilang bola. Tapi tetap dimainin sama Ancelotti 90 menit. Pemain-pemain ini, kenapa gue bilang Ancelotti itu pilih kasih? Pemain-pemain yang selalu bermain hampir jelek. Vini, ketika dia jelek. Benzema, ketika dia jelek, dia tidak diganti. Sehingga apa, pemain-pemain ini mikir bahwa dia itu pemain spesial. Dia itu pemain hebat. Nggak diganti-ganti. Nggak ada pemain yang sepadan dengan mereka di bench. Itu yang salah dari Ancelotti. 45 menit, nothing. Beruntung sekali Madrid tidak ketinggalan di babak pertama. Bisa curi 1 poin di babak pertama, 1 sama, itu sudah prestasi yang luar biasa. Kenapa Madrid nggak bisa ngapa-ngapain di babak pertama? Mereka hanya kontrol pertandingan. Secara ball possession nggak beda jauh. Tapi nothing, 2 shots doang. Nggak, dari yang shots awal Benzema sama nggak tahu satu lagi yang mana. Karena gue nggak lihat ada shots lagi. Sedangkan Barcelona banyak shotsnya, peluang banyak. Beruntung ada Courtois di babak pertama. Di babak kedua, sampai menit 62 ya, yang ada 2 pergantian si Rodrigo sama Mendy masuk. Madrid nothing, nggak ada perubahan. Lu sebagai pelatih babak pertama hancur, harusnya lu langsung ubah. Ini enggak lu. Itu yang pertama. Yang kedua, masuknya Rodrigo oke, lebih mending. Terus masuk lagi menit 76, Asensio dengan Ceballos dengan siapa lagi itu? Tchouaméni. Baru di situ Madrid lebih ngegas lah, ibaratnya 15 menit terakhir. Pertanyaan gue satu, lu udah tahu lu bisa bermain seperti 15 menit terakhir, tapi lu tidak mencoba demikian, atau minimal dengan Rodrigo di sayap kanan. Tapi lu tidak coba itu sejak awal. Inilah pelatih yang tidak pernah mau belajar dari kesalahan. Pelatih yang konvensional, pelatih yang otaknya itu gue rasa kita sudah gue paling benci ya, jujur. Dia itu press conference setelah pertandingan, dia bilang kita sudah bermain bagus, kita layak menang. Menurut gue ya, ini penonton yang nonton bola baru 2 hari aja, lu lihat permainan tadi malam, beda bumi langit Barcelona Madrid. Madrid 15 menit terakhir doang lebih ngegas. Sebelum itu, nothing. Gak ada peluang yang bisa mereka ciptakan. Terus lu bilang ini pemain bagus. Hah? It's a jokes. Dan lu harap pelatih kayak gini bisa juara Champions League? Jujur, gua ketemu Bayern atau City, ya berharap aja. Tapi itu Champions League sih. Champions League itu pemainnya itu nggak tahu kenapa motivasinya beda. Tapi kalau di La Liga ya, kita udah lihat Madrid itu 4 kali di musim ini ketemu Barcelona, 3 kali mereka kalah. It's a jokes, man. It's a jokes. Dan gue semakin meyakinkan bahwa ya Madrid bisa menang lawan siapapun, tapi lawan Barca mereka kesulitan. Dan ini bukan salah pemain ya. Vinicius main nggak kelihatan, Benzema main nggak kelihatan. Kalau mereka diganti, itu kan nggak ada menjadi problem. Kan ini salah pelatih menurut gue. Ini kesalahan 100% dari Ancelotti, dan gue nggak heran lah. Ini pelatih gue bilang dari musim lalu ya, walaupun mereka juara Champions League La Liga, gue bilang sebelum mereka juara, ini pelatih out. Dan musim ini terbukti. Oke, segitu dulu.